Halo, perkenalkan nama lengkap saya Regina Elu. Saya biasa dipanggil Ina dari Prodi Pendidikan Musik semester 5. Nah, di sini saya menjelaskan tentang media pembelajaran. Pertama, pengertian media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu sistem, dan di dalamnya terdapat media pembelajaran sebagai salah satu komponen dalam proses pembelajaran. Menggunakan media dalam proses pembelajaran harus didasarkan filosofi atau alasan teoritis yang benar. Istilah media yang merupakan bentuk jamak dan medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat proses belajar yang pada dasarnya merupakan proses komunikasi, dan dalam komunikasi tersebut guru bertindak sebagai komunikator yang bertugas menyampaikan pesan pendidikan kepada penerima pesan, yaitu anak. Agar pesan-pesan yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh anak, maka dalam proses pendidikan tersebut diperlukan wahana penyalur pesan yang disebut media pendidikan atau pembelajaran. Seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memiliki gagasan yang ditunjukkan dalam desain pembelajaran sebagai titik awal dalam melaksanakan komunikasi dengan siswa. Nah, ini pengertian media menurut para ahli. Yang pertama, gini. Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Yang kedua, Briggs. Briggs mengemukakan pendidikan segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Contohnya adalah buku, film, kaset, film bingkai, dan lain-lain. Yang ketiga, Aryo S. Sadiman. Dalam dunia pendidikan, dia menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Yang keempat, menurut E. Descartes dalam Westminster menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu sarana dan personal yang digunakan atau disediakan oleh tenaga pengajar yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan instruksional. Yang berikut, dengan demikian, dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan atau disediakan di mana penggunanya diintegrasikan ke dalam tujuan dan isi pembelajaran, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran serta mencapai kompetensi pembelajarannya. Yang kedua, posisi media pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menjadi posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju penerima atau siswa. Informasi dari guru menuju penerima siswa. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan interaksi antara siswa dengan lingkungan, fungsi media dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan media dan hambatan yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran. 3 kelebihan kemampuan media. Yang pertama, menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, kemampuan manipulatif. Artinya, media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai perubahan atau manipulasi sesuai keperluan.
misalnya diubah ukuran kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-ulang penyajiannya. Yang ketiga, kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serentak, misalnya siaran TV atau radio. Dari semua penjelasannya dapat dirangkum bahwa media adalah komponen komunikasi yang berfungsi sebagai perantara atau pembawa pesan dari pengirim ke penerima. Yang kedua, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut tertentu. Ditinjau dari proses pembelajaran sebagai proses komunikasi, maka fungsi media adalah pembawa informasi dari sumber atau guru ke penerima atau siswa. Yang kedua, hakikat. Landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. A. Dapat menggunakan media yang sudah tersedia saja, melainkan juga dituntut untuk dapat dikembangkan media dari berbagai bahan dan alat. Hanya media yang dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat keterampilan dan kreativitas guru. Yang ke B, tujuan pembelajaran. Yang ke C, materi pembelajaran. 1. Landasan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, landasan psikologis. Belajar adalah proses yang kompleks dan unik. Artinya, seseorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadiannya, baik fisik maupun mental. Keunikan perilaku belajar ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik yang menentukan perilaku belajar, seperti gaya belajar, gaya kognitif, bakat, minat. Seperti gaya belajar, ulang-ulang. Keunikan perilaku belajar ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik yang menentukan perilaku belajar, seperti gaya belajar, gaya kognitif, bakat, minat, tingkat kecerdasan, kematangan intelektual, dan lainnya yang bisa diacukan pada karakteristik individual siswa. Yang ke B, landasan teknologis. Sasaran akhir dari teknologis pembelajaran adalah memudahkan belajar siswa untuk mencapai sasaran akhir. Teknologi-teknologi di bidang pendidikan mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Yang ke C, landasan empirik. Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Yang ke D, landasan filosofis. Ada suatu pandangan bahwa dengan digunakan berbagai jenis media, hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Yang kedua, prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh penyalur dalam memilih prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh pengajar dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu 1. Tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Satu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk yang lain. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu pengajar saja, tetapi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang hendak sasaran akhirnya adalah untuk mengindahkan belajar siswa.
atau memudahkan belajar siswa. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif atau didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan siswa. Penggunaan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Yang ketujuh, kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstraknya. Yang ketiga, perangkat media pembelajaran. Dalam membahas media, yang termasuk perangkat media adalah material, equipment, hardware, dan software. Istilah material berkaitan erat dengan equipment, dan istilah hardware berhubungan dengan istilah software. Material atau bahan media adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk menyimpan pesan yang akan disampaikan kepada audiens dengan menggunakan peralatan tertentu atau wujud bendanya tersendiri, seperti transparansi untuk perangkat overhead, film strip, slide, gambar, grafik, dan bahan cetak. Sedangkan equipment atau peralatan ialah sesuatu yang dipakai untuk memindahkan atau menyampaikan sesuatu yang disimpan oleh material kepada audiens. Misalnya, proyektor, film slide, videotape recorder, papan tempel, papan vinyl, dan sebagainya. Dari semua penjelasan dapat dirangkumkan: 1. Tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran antara lain landasan psikologis, teknologis, empirik, dan filosofis. Yang kedua, sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar siswa untuk mencapai sasaran akhir ini. Teknologi pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga, siswa akan mendapat keuntungan apabila belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Yang keempat, ada 7 prinsip dalam menggunakan media pembelajaran, yaitu hardware dan software. Yang ketiga, tentang manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, 2 hal yang teramat penting adalah metode mengajar yang digunakan serta dukungan dari media pembelajaran. Fungsi dan manfaat media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran mengajar berfungsi untuk membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Dengan demikian, penggunaan media pengajaran dapat membawa manfaat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran. Masih banyak guru saat ini yang menganggap bahwa peran media dalam proses pembelajaran hanya terbatas sebagai alat bantu semata-mata dan boleh diabaikan manakala media itu tidak tersedia di sekolah. Materi pembelajaran memiliki manfaat. Yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Yang kedua, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Banyak hal yang baik tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh siswa. Ini disebabkan oleh 1.
objek terlalu besar, misalnya link pasar, terminal, stasiun, pelabuhan, candi, dan lain-lain. Dengan media seperti gambar, foto, slide, atau film, kita dapat menyampaikan atau menampilkan ke hadapan siswa. Yang kedua, menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau suka didapat ke dalam lingkungan besar. Yang ketiga, beberapa objek atau makhluk hidup dan gerakan-gerakan terlalu kecil untuk memungkinkan adanya interaksi langsung. Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Nah, beberapa objek makhluk hidup dan gerakan-gerakan terlalu kecil untuk diamati dengan mata telanjang. Nah, manfaat yang berikut, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. Dan media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang berikut, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realitas. Media membangkitkan motivasi dan rangsangan anak untuk belajar. Dan manfaat yang berikut, media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari konkret sampai hal yang bersifat abstrak. Dan yang terakhir, media membangkitkan keinginan dan minat guru. Keberadaan media dalam proses pembelajaran tentu saja akan memberikan banyak manfaat, terutama bila media tersebut digunakan sesuai dengan kondisi yang mudah yang ada. Dalam ensiklopedia untuk educational research yang dikutip oleh Umar Hamalik, bahwa manfaat media pendidikan yaitu 1. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu mengurangi verbalisme. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap. Yang keempat, memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Hal ini terutama terdapat dalam gambar hidup. Yang keenam, membantu tumbuhnya pemikiran, dengan demikian membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Yang ketujuh, memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, serta membantu berkembangnya efisiensi yang lebih mendalam, yang lebih banyak dalam belajar. Manfaat dari media juga diungkapkan oleh Nana Sudjana 2002 yang mengungkapkan manfaat media dalam proses belajar siswa antara lain: 1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih baik bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan gurunya tidak kehabisan tenaga, apalagi guru mengajar untuk setiap pelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Adapun beberapa pedoman umum yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media dalam proses pembelajaran. Yang pertama, tidak ada satu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang diajar. Yang keempat,
penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan, seperti belajar secara klasikal, belajar dalam kelompok kecil, belajar secara individual. Yang kelima, penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti mengecek media yang akan dipakai, mempersiapkan sebagai peralatan yang dibutuhkan di ruang kelas sebelum pengajaran dimulai. Yang keenam, siswa perlu disiapkan sebelum media pembelajaran digunakan agar mereka dapat mengarahkan perhatian pada hal-hal yang penting selama pengguna media. Yang ketujuh, penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif para siswa. Nah, dari bab 3 tadi sudah dijelaskan, dan yang terakhir dapat dirangkumkan bahwa beberapa manfaat media pembelajaran adalah mengatasi keterbatasan pengalaman dan mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, adanya interaksi langsung pengamat dengan lingkungan, menghasilkan keseragaman pengamatan, menanam konsep dasar yang benar, konkret dan realitas, mengakibatkan motivasi dan rangsangan anak untuk belajar, membangkitkan keinginan dan minat guru, serta memberikan pengalaman yang integral. Sekian dari saya, terima kasih.